Benar ya Tuhan, Engkaulah pertolongan di dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang menciptakan setiap kami, Engkau yang memiliki rencana buat setiap kami Tuhan. Engkau juga tahu pasti untuk menolong setiap kami. Dan Engkau tahu pasti caranya untuk memberkati setiap kami. Engkau pun juga tahu caranya untuk senantiasa melawat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berbicaralah buat setiap kami pagi ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah pengurapan Allah itu turun atas setiap kami yang hadir. Dan juga jemaat-Mu yang mengikuti secara live streaming. Berkat-Mu juga turun atas mereka. Dan urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga boleh menjadi berkat buat setiap kami yang hadir pagi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Siapa yang merasa diberkati Tuhan? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjadi orang sukses itu sebenarnya gampang. Pada saat kita tahu kuncinya. Pada saat kita ingin menjadi orang berhasil, kita menjadi orang yang pandai dan sebagainya, itu sebenarnya gampang kalau kita tahu kuncinya. Begitu juga untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, itu pun juga hal yang mudah di dalam hidup kita pada saat kita tahu kuncinya. Jadi semuanya itu tergantung pada saat kita mengetahui kuncinya atau tidak di dalam hidup kita. Pagi ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup berkenan pada Tuhan dengan membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Karena saya katakan doa itu merupakan sarana kita berkomunikasi kepada Tuhan, tetapi doa itu juga merupakan sarana untuk kita mengajukan permintaan kepada Tuhan. Untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema pagi ini yaitu mata dan jiwa kami tertuju kepadamu. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang 123 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur pasal 123 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok. Orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari apa yang kita baca, Tuhan ingin setiap kita, setiap umat ciptaan Tuhan itu senantiasa hidup terfokus kepada Tuhan. Namanya hidup terfokus pada Tuhan berarti orientasi hidup kita, arah hidup kita, yaitu hanya kepada Tuhan semata-mata. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, mengapa kita harus terfokus pada Tuhan? Karena masalahnya kita ini diciptakan itu oleh Tuhan. Dan Tuhan yang memiliki rencana atas kehidupan kita. Oleh karena itu mau nggak mau, pada saat hidup kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, pada saat hidup kita ingin sukses, pada saat kita ingin hidup berhasil di dalam hidup kita, maka mau nggak mau kita harus mengacu kepada yang merancang atas hidup kita, terhadap yang menciptakan kita.
pada saat kita membuat segala sesuatu, pasti kita punya tujuan, betul enggak? Segala sesuatu itu apakah akan berhasil atau tidak, apakah ini akan baik atau tidak, itu tergantung dari apakah yang diciptakan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang penciptanya. Tuhan pun juga yang menciptakan kita, Tuhan yang merenda hidup kita. Maka pada saat kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, mau nggak mau hidup kita harus terfokus kepada Tuhan. Tuhan tidak senang untuk diduakan. Ya, kalau ada film-film atau sinetron ya, apa perselingkuhan dan sebagainya. Ini orang yang nggak fokus. Dia punya pacar, dia digandeng pacarnya, dia dekat dengan pacarnya, tetapi ternyata tangannya, ini namanya orang yang mendua hati, ya, orang yang mendua hati. Tuhan gak ingin diduakan di dalam kehidupannya, apapun itu mungkin kekayaan kita, apakah itu mungkin istri kita, itu anak kita, siapa saja Tuhan tidak ingin diduakan di dalam kehidupannya, maka kita harus berfokus. Dan Tuhan menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kita. Itulah yang diharapkan Tuhan. Maka kalau kita belajar, mempelajari apa yang disampaikan di dalam Mazmur pasal 123, di situ kita bisa melihat bagaimana hidup yang terfokus kepada Tuhan, itu digambarkan secara jelas di dalam Mazmur pasal 123, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Bagaimana Daud pada waktu itu menjelaskan. Mazmur 124 ini merupakan sebuah pengalaman hidup. Daud pada saat dia ingin mendapatkan belas kasihan terhadap Tuhan, karena begitu banyak tantangan, olok-olokan, cercaan di dalam kehidupannya terhadap orang-orang yang merasa aman, orang-orang yang merasa sombong pada waktu itu. Bagaimana Daud pada saat menghadapi semuanya itu dan bagaimana dia mensikapinya, yaitu Daud berfokus kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh mengarahkan perhatiannya. Daud sungguh-sungguh memfokuskan hidupnya hanya kepada Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur pasal 123 ayat pertama sampai yang keempat, di situ dikatakan dengan jelas, Daud menggambarkan pada saat hidupnya dia terfokus pada Tuhan, itu digambarkan seperti apa? Yaitu seperti seorang hamba yang senantiasa memandangi tangan seorang tuannya, dan begitu juga seorang hamba perempuan yang memandangi tangan nyonyanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam tradisi Yahudi, pada saat seorang tuan itu menerima seorang tamu, maka seorang hamba itu harus berada di sampingnya. Dan apa yang akan dilakukan, ya, apa yang ingin diperintahkan terhadap seorang hamba itu, tuannya itu tidak ngomong secara langsung kepada hambanya itu, tetapi melalui isyarat, bahasa isyarat, yaitu melalui tangannya. Sehingga seorang hamba harus memperhatikan terus, harus terfokus terus apa yang menjadi gerak-gerik atau yang menjadi isyarat daripada tuannya itu. Pada saat dia nggak memperhatikan tangan tuannya, maka dia nggak akan tahu isyarat apa yang disampaikannya. Itu harus dilakukan terus-menerus sampai tamunya itu pulang. Ya memang nggak enak rasanya, tetapi itulah kebiasaan. Jadi seorang tuan pada waktu itu meminta mungkin diambilkan minum, dia nggak katakan, pembantu kamu ambilkan minum, tidak. Tetapi pada saat dengan bahasa isyarat itu, maka itu merupakan sebuah bentuk perintah yang dilakukan. Lalu yang kedua, bahwa seorang hamba itu adalah seorang budak, orang yang tidak memiliki apa? Hak di dalam hidupnya. Jadi hidupnya sangat-sangat tergantung oleh tuannya. Apapun yang menjadi keputusan tuannya, tidak ada hukum yang melindungi di dalamnya pada waktu itu. Namanya seorang budak, dia akan dihajar, dibunuh pun juga. Dia sah-sah saja karena dia sepenuhnya menjadi hak tuannya di dalam hidupnya.
Lalu pada saat seorang hamba pun juga pengen menyampaikan sesuatu kepada tuannya, maka dia juga nggak berani untuk ngomong langsung, tetapi dia harus menunggu perintah dari seorang tuannya. Pada saat tuannya mengatakan, oke, kamu ngomong apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi keinginanmu, dan apa yang menjadi kebutuhanmu, maka seorang hamba itu baru bisa menyampaikannya. Inilah yang dijelaskan oleh sang pemazmur, sang Daud pada waktu itu. Pada saat kita ingin fokus, yaitu seperti seorang hamba kepada tuannya yang tanpa mungkin berkedip, dia selalu harus memandangi tangan tuannya pada saat dia ingin melihat apa yang diperintahkan, isyarat apa yang ingin disampaikan dari tuannya terhadap hambanya. Jadi artinya pada saat kita terfokus berarti satu arah, orientasinya satu tujuan di dalamnya. Itulah yang diharapkan oleh sang pemazmur. Itulah gambaran pada saat kita hidup terfokus, mata dan hati yang terfokus pada Tuhan. Maka Tuhan kita tidak ingin mendapatkan, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, maka mau nggak mau kita harus hidup terfokus pada Tuhan, tidak menduakan di dalam hidup kita. Pada saat kita mungkin mengalami kegagalan dalam usaha, mungkin kita mengalami sakit penyakit karena kita nggak kunjung-kunjung datang kesembuhan, seringkali kan kita menduakan, wis kesana saja dukun, wah dukunnya itu juga orang percaya dan sebagainya. Saya katakan itu kan salah satu menduakan. Kan yang penting kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan gak senang dengan semuanya itu, jadi Tuhan gak mau diduakan. Banyak orang Kristen pada saat mau menikahkan anaknya harus tanya orang tua dulu, ya kan? Betul enggak? Kalau saya kadang-kadang berpikir, kalau orang bertanya kepada orang tua, kalau dia bisa memberikan hari di luar 7 hari, saya itu kagum terhadap orang tua itu, berarti dia orang pinter betul. Betul enggak? Pasti kan harinya ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pasti di antara itu kan? Betul enggak? Tanggalnya pun juga ya tanggal-tanggal itu saja. Kenapa kita harus tergantung dengan mereka? Wong juga sama saja. Kalau dia orang pinter berarti bisa mencarikan hari di luar 7 hari itu. Kalau hanya tetap di 7 hari itu berarti sama saja kan, itu tetap kita pakai, hari Senin juga gak ada masalah bagi kita. Oleh karena itu Tuhan gak ingin diduakan di dalam kehidupan. Oleh karena itu kita harus terfokus kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi orang yang terfokus pada Tuhan artinya orang yang konsisten. Apapun kondisinya kita harus tertuju pada Tuhan. Apapun kondisi kita, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Kita harus mengarahkan pandangan kita. Kita harus menunjukkan mata kita, hati kita. Maka seperti yang dilakukan oleh pemazmur tadi, yaitu Daud. Bagaimana dalam segala kondisi apapun, sekalipun dia diolok-olok, sekalipun dia mungkin dicerca, sekalipun dia mengalami banyak tantangan, tetapi hidupnya senantiasa terfokus kepada Tuhan. Seperti digambarkan di sini, seperti seorang hamba yang senantiasa memandangi tangan tuannya. Artinya dia selalu terfokus dan terfokus dan terfokus terus. Sampai tuannya memberikan perintah cukup. Menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Sampai Daud mendapatkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Sampai kapan? Ya, sampai Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Seperti seorang hamba tersebut. Tuhan akan mengasihi terhadap orang-orang yang mengasihi Dia dan yang berpegang pada perintahnya.
Jadi Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita, kesungguhan kita di dalam kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita saat ini diperhadapkan dengan segala tantangan, khususnya virus corona, banyak usaha-usaha yang kolab dan sebagainya. Tapi apakah dalam kondisi seperti ini kita tetap mengandalkan Tuhan? Kita tetap senantiasa menyapa Tuhan. Apakah kita mengandalkan kemampuan kita dengan kecanggihan macam-macam sebagainya? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dan kepandaian kita, kita akan hancur. Mungkin pada saat kita mungkin dengan segala kemampuan, daya upaya kita untuk menjaga kesehatan kita dari virus corona. Saya katakan kalau hanya melalui kekuatan kita pun banyak orang-orang yang sudah menjaga protokol kesehatan sedemikian rupa, tapi ternyata masih kena. Tetapi bukan berarti kita harus mengabaikan protokol itu, kita harus melakukan hal itu, tetapi terlebih daripada itu, bagaimana kita tetap terfokus kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup untuk memproteksi di dalam hidup kita, lalu baru kita mengikuti protokol-protokol kesehatan itu. Jangan mengandalkan protokol kesehatannya. Kalau di luar kita mungkin protokol kesehatan, tapi kalau di rumah kita mungkin lupa cuci tangan sekali saja, bisa enggak? Bisa. Tetapi pada saat Tuhan memproteksi di dalam hidup kita, sekali Tuhan izinkan, tapi kekuatan pertolongan, kasih kuasa Tuhan pun juga Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi yang Tuhan inginkan, bagaimana kita senantiasa harus mengarahkan dan menyampaikan segala keluhan kita kepada Tuhan, Tuhan menjadi segala-galanya. Kalau kita ingin dikasih Tuhan, kita harus hidup terfokus hanya kepadanya. Jadi hanya kepada Dia. Itulah yang membuat kita bisa dikenan. Seperti yang dilakukan oleh Yosua pada waktu itu, pada saat bangsa Israel pada waktu itu telah lepas dari segala tantangan, dari segala katakanlah orang-orang Kanaan pada waktu itu sudah dikuasai semua dan mereka sudah mendapatkan tanah Kanaan. Ternyata mereka mulai menyimpang daripada Tuhan. Maka Yosua katakan, kamu pilih, kamu akan menyembah kepada Allah orang-orang Kanaan, ataukah kamu ingin menyembah kepada Allah yang sudah menolong dan menciptakan kita. Lalu Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan senantiasa menjadi nomor satu di dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa menjadi andalan di dalam kehidupan Yosua pada waktu itu. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh terfokus, Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Tuhan yang akan menentukan. Tuhan yang akan merenda kehidupan kita. Tuhan ingin Dia menjadi satu-satunya senantiasa di dalam hidup kita. Karena pada saat Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan dengan segala kondisi ini? Tuhan sedang merenda hidup kita agar kita betul-betul kita terfokus pada Tuhan. Karena saya katakan ini menjadi ujian yang sangat berat buat setiap kita. Semua orang di seluruh dunia saya katakan. Mungkin banyak usaha-usaha yang pada kolab dan sebagainya. Tetapi apakah dalam situasi semacam ini, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berharap pada Tuhan, kita tetap mempercayai Tuhan atau tidak dalam kondisi seperti ini? Karena saya katakan inilah masa penampian di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ingin diberkati, kalau kita ingin hidup dikenan oleh Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, mari kita belajar fokus pada Tuhan. Apapun kondisi kita, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Karena hanya melalui doa keintiman kita dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita pada Tuhan. Dan yang kedua, pada saat kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita pun juga akan mengetahui apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Dan pada saat dua hal itu terjadi dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap bersukacita. Amin. Kita akan tetap semangat apapun kondisi kita, karena fokus kehidupan kita adalah Tuhan. Sehingga Paulus juga katakan,
hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa? Karena Tuhan yang menjadi fokus di dalam kehidupannya, apapun kondisinya, kalau itu tidak seizin daripada Tuhan, itu nggak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena seizin, karena rendaan Tuhan, karena Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan atas kehidupan kita. Mungkin anak-anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu pun juga karena Tuhan punya rencana di balik itu semua. Untuk apa? Mendewasakan kita, untuk bisa memahami akan karya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari, mulai pagi ini kita betul-betul jadikan Tuhan itu satu-satunya dan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.